Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Yang namanya ibadah haji itu berbeda ya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah haji ini ibadah yang paling istimewa karena tempatnya khusus, waktunya juga khusus. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Sholat misalkan, sholat kita bebas melakukan dimanapun kalau sudah tiba waktunya. Boleh sholat di rumah, boleh sholat di masjid, alhamdulillah. Boleh sholat di kantor, boleh sholat dimanapun. Di Indonesia sah, dilaksanakan di Singapura sah, dilaksanakan di Malaysia. Kalau sudah tiba waktunya ya sah. Puasa juga begitu. Kalau sudah tiba bulan Ramadan, kita mau melaksanakan dimanapun ya boleh. Kita boleh melaksanakan puasa di Bandung, kita boleh melaksanakan puasa di Yogyakarta misalkan, kita boleh melaksanakan puasa di Bali misalkan, di Cirebon, di Jakarta, bebas. Zakat pun sama. Kalau sudah tiba waktunya, haul maupun nisabnya, kita boleh membayar dimanapun. Bisa membayar zakat di masjid, boleh membayar zakat di kantor misalkan, itu boleh. Boleh membayar zakatnya di Jawa Barat, misalkan boleh membayar zakatnya di Kalimantan, dimanapun boleh. Tapi tidak dengan ibadah haji. Ibadah haji waktunya khusus, tempatnya juga nggak sembarangan, khusus. Hanya boleh dikerjakan di Mekah dan Madinah. Mengerjakan ibadah haji di Cengkareng tidak boleh. Melaksanakan ibadah haji di Bali ya tidak sah. Melaksanakan haji di Singapura, misalkan di Jepang, di Thailand misalkan, di Inggris tidak boleh. Harus di Mekah dan di Madinah. Bukan hanya itu, dalam Islam itu kan ibadah itu ada macam-macam tipenya ya. Ibadah itu ada macam-macam jenisnya. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah ini ibadah yang titik tekannya kepada kemampuan hati. Misalkan saja zikir ya, zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Ini ibadah yang menggunakan kemampuan hati. Ada ibadah yang kedua disebut dengan ibadah badaniyah atau ibadah jasmaniyah, yaitu ibadah yang titik tekannya kepada kemampuan fisik badan kita. Misalkan saja sholat. Sholat kan fisik ya. Puasa juga sama ya. Baca Quran pun sama. Jihad pun sama. Menyebarkan ilmu juga sama. Ini ibadah-ibadah yang titik tekannya kepada kemampuan fisik. Ada pula ibadah yang titik tekannya kepada kemampuan harta. Misalkan saja zakat, infak, sedekah, membangun masjid, membangun pondok pesantren. Ini ibadah-ibadah yang titik tekannya kepada kemampuan harta atau ibadah maliyah. Adapun haji ini adalah ibadah perpaduan dari semua kemampuan tadi. Ya kemampuan hati, ya kemampuan badan, ya kemampuan ekonomi, harta. Artinya orang ibadah haji, hatinya harus ingin, harus mau ya. Badannya harus support, mendukung, hartanya pun harus mendukung. Digabung menjadi satu, itulah ibadah haji. Makanya ini ibadah yang berat. Karena ibadah ini berat, maka kewajiban haji tidak sama seperti kewajiban sholat. Kenapa? Kalau sholat tanpa menggunakan biaya. Haji ini tempatnya sangat jauh kalau dari kita negara Indonesia, maka Allah pun tidak mewajibkan secara memaksa. Manistata'a ilaihi sabila, bahasanya barang siapa yang memiliki kemampuan
melakukan perjalanan jauh, silakan laksanakan ibadah haji. Kalau tidak, Allah tidak memaksa. Ya, hati harus ingin, badan harus mendukung, ekonomi atau keuangan biaya harus mensupport. Kalau ketiga-tiga ini kumpul, insya Allah bisa berangkat. Satu ada yang kurang, biasanya orang belum bisa berangkat itu. Misalkan hati sudah kepingin ya ngebet misalkan, badan sehat, uang tidak ada, ya alamat bengong. Atau hati kepingin ya uang ada, badan tidak sehat. Nah ini juga akan menjadi masalah, orang mungkin nggak akan bisa berangkat. Atau uang ada, badan sehat, hati tidak kepingin, maka mungkin ke Eropa, sampai ke Belanda, Swiss, sampai ke Hong Kong, sampai ke Jepang, tetapi ke Mekah tidak akan sampai. Kenapa? Hatinya tidak kepingin. Tapi kebanyakan Bapak Ibu ya, kebanyakan sih kita faktor ekonomi ini, faktor keuangan, biaya yang sangat tidak mensupport. Rata-rata kita hati kepingin. Siapa sih orangnya yang nggak pengen pergi ke sana melaksanakan haji maupun umrohnya? Hanya orang yang imannya dangkal sajalah yang tidak punya rasa ingin pergi melaksanakan ibadah haji. Tapi orang yang imannya insya Allah bagus, dia akan merindukan, bahkan berusaha untuk menabung sedikit demi sedikit untuk bisa pergi melaksanakan ibadah haji. Tapi tenang Bapak Ibu ya, Allah ini maha adil. Karena tidak semua orang bisa berangkat ke sana melaksanakan ibadah haji, Allah pun maha adil menyediakan ada ibadah-ibadah yang nilai pahalanya sama kok dengan ibadah haji kalau kita mau melaksanakan. Nih, betapa adilnya Allah. Karena kita terbentur dengan faktor biaya, keuangan, ekonomi, mungkin banyak orang yang tidak bisa ke sana. Makanya Allah memberikan alternatif, ada ibadah-ibadah yang insya Allah kalau kita kerjakan nilainya sama dengan pahala ibadah haji. Ya. Ingin tahu ya? Apa saja? Yang pertama kata Nabi, man masya ila salati maktubah fil jamaah. Siapa orang yang pergi menuju ke tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, sholatil maktubah, sholat wajib, maka kata Nabi, fahiya kahajjatin, maka dia sama saja seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Siapa orangnya yang pergi dari rumah, berangkat dari rumah menuju masjid, menuju musola, menuju tempat ibadah dengan niat ingin melaksanakan sholat berjamaah, sholat wajib ya, sholat maktubah, sholat wajib, maka kata Nabi, fahiya kahajjatin, maka dia sama dengan melaksanakan ibadah haji. Hanya saja dia pulang nggak bisa dipanggil Pak Haji. Ciri khas orang Indonesia kan begitu ya. Ciri khas orang Indonesia itu kalau sudah berangkat ibadah haji, pulang ke tanah air, pasti panggilannya akan berbeda. Ada embel-embel haji. Padahal kata siapa itu? Aturan dari mana itu? Dalam hadisnya nggak ada, Al-Quran pun tidak ada. Orang yang melaksanakan ibadah haji, selesainya akan dipanggil Pak Haji. Ini aturan dari mana? Dan kayaknya ini hanya ada, budaya ini ada di negara kita saja kok ya. Di negara yang lain nggak ada orang yang ya. Tetapi ya kita pun, orang-orang Indonesia pun ada ya, macam-macam orang lah. Ada orang yang ketika pulang dari haji sampai di rumah dipanggil haji, dia nggak mau. Malah dia akan merasa terusik dengan panggilan haji. Ada yang seperti ini, nggak mau dipanggil Pak Haji. Ada orang yang wah gila kehormatan ya, pulang dari ibadah haji sampai di rumah, wah udah petang-tang, bangga ketika ada orang manggil dia Pak Haji. Tetapi dia akan murung, akan cemberut kalau ada orang manggil tidak ada embel-embel hajinya.
La haula wala quwata, niatnya apa ini? Ada pula orang yang naik haji itu niatnya agar namanya ada embel-embel haji ketika ditulis di persuratan ya, ada hajinya, ada kebanggaan ya. Nah, ini kalau nggak hati-hati nanti akan menjadi kesombongan. Sudahlah kita ada yang manggil Pak Haji atau tidak, kita niatkan berangkat ke sana untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan iman kita. Man masya ila sholati maktubah fil jama'ati fahiya kahajjatin, kata Nabi. Siapa orangnya yang pergi dari rumah menuju masjid, menuju musola tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah wajib yang 5 waktu dengan berjamaah, fahiya kahajjatin, maka dia, kata Nabi, sama saja seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Luar biasa ini Bapak Ibu. Kalau kita tiap hari mondar-mandir ke masjid, berarti kita setiap pulang membawa pahala sebesar pahala ibadah haji. Subhanallah. Ya. Besar sekali nilainya. Oleh karena itu, janganlah pernah kita merasa malas untuk berangkat ke masjid. Capek-capek dikitlah berangkat ke masjid. Ya. Kita puas-puaskan melaksanakan sholat. Ya, masjid ini dibangun untuk apa kalau bukan dipakai untuk berjamaah? Wah, sholat kan bisa di rumah masing-masing. Ya bisa. Kalau begitu nggak usah membuat masjid, membangun masjid kalau masing-masing di rumah sholatnya. Yuk kita rapatkan barisan. Kita bisa saling bersilaturahim dengan saudara-saudara kita yang sama muslim ya. Selesai sholat kita bisa saling berjabatan tangan, dosa antar kita bisa luntur. Begitu banyak fadilah keutamaan dari sholat berjamaah di masjid. Walaupun sama-sama berjamaahnya, tapi antara dikerjakan di masjid dengan di rumah, walaupun sama berjamaahnya nilainya beda. Kok beda? Ya tempatnya juga beda. Rumah kita dengan masjid mana mungkin bisa di satu level kan? Berbeda. Oleh karena itu yuk kita yang jauh merapat ke masjid, yang dekat merapat ke masjid. Kadang-kadang ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid, Masya Allah ya. Kalau orangnya dia berbondong-bondong ke masjid, bolak-balik ke masjid, kok dia nggak tertarik ya dengan tetangganya yang tiap hari 5 kali mondar-mandir ke masjid, bawa sajadah, bawa mukena misalkan. Dia mah di rumah saja sholatnya, Masya Allah, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Ya memang tidak ada jaminan orang yang rumahnya dekat masjid kemudian dapat hidayah. Ya juga nggak jaminan. Karena urusan hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ya secara manusia kasat mata ini kita kadang-kadang menyayangkan ya. Yang rumahnya jauh dia sampai kadang-kadang terberit-berit ke masjid, sudah komat dia berlari-lari ke masjid. Ini yang rumahnya dekat santai-santai saja. Duduk ongko-ongko, ada azan, ada iqomah, anteng saja dia ya. Kadang main handphone, asik gitu. Azan nggak dihiraukan, qomat nggak dihiraukan. Padahal kata Nabi, andaikan umatku tahu berapa besarnya keutamaan berjamaah di masjid, kata Nabi, dia akan berlomba-lomba datang ke masjid walau habwan, walaupun sambil merangkak. Andaikan umatku tahu berapa besarnya, betapa hebohnya, betapa luar biasanya pahala orang berjamaah di masjid, dia akan berusaha walaupun sambil merangkak dari rumah menuju ke masjid. Cuma karena yang namanya pahala ini kan suatu yang abstrak ya, tidak terlihat. Akhirnya orang pun kurang tertarik. Shaf pertama katanya orang berjamaah ya, di shaf yang pertama dia akan dapat pahala sebesar unta ya, kerbau. Shaf yang kedua dia akan dapat pahala sebesar kambing. Shaf ketiga akan dapat pahala sebesar ayam. Terus sebesar burung, sebesar belalang dan lain sebagainya. Ini tuh Rasulullah mengatakan seperti ini untuk merangsang kita, mestinya kita ini berlomba-lomba untuk berebut shaf yang terdepan.
bukan berlomba berebut di saf yang terbelakang. Kita ini kadang-kadang aneh, masyarakat kita, jamaah kita. Kalau suatu dorong-dorongan, kamu yang di depan, kamu yang di depan, sama di belakang aja. Mestinya berebut posisi di depan, karena apa? Pahalanya berbeda. Ya, pahalanya berbeda antara saf yang terdepan dengan yang kedua dan yang ketiga. Kok kenapa beda, Pak? Iya, karena saf terdepan ini dia lebih khusyuk, ya, lebih khusyuk daripada saf di belakangnya. Kalau saf di belakangnya itu, ya, kekhusyukannya akan terganggu dengan pemandangan yang dia lihat. Bajunya orang yang di depan kita semuanya kelihatan, apalagi yang paling belakang, ya. Semua pemandangan yang dipakai, sarungnya kelihatan, semua teman-teman kita, saudara kita, sarungnya apa, bajunya apa, patchnya warna apa, semua terlihat. Dan itu dapat mengusik kekhusyukan kita. Itu kenapa sebabnya sholat itu kita harus berebut di saf yang terdepan dengan pahalanya yang begitu besar. Cuma ya karena pahala ini sesuatu yang abstrak, orang kurang tertarik, ya. Satu, jadi siapa orang yang berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah dia dapat pahala seperti pahala ibadah haji. Yang kedua, kata Nabi, man shola sholatus subhi, barang siapa orang yang melaksanakan sholat subuh fi masjidin jama'atin, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, yusbitu fihi, dan dia tidak bergeming, tidak bergerak kemana-mana, hatta yusalya subhata duha, sampai dia melaksanakan, sampai dia kepada waktu sholat duha, maka kata Nabi, kana ka ajrin haji, kana ka ajrin haji, maka dia dapat pahala seperti pahala ibadah haji. Jadi siapa orangnya yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, ya, yathbutu fihi hatta yusalliya sabatu duha, sampai tibanya waktu duha, maka dia sepulang dari itu akan dapat pahala haji. Jadi gini, ya, kita sholat subuh, ya, berjamaah. Setelah sholat subuh kita kan pada pulang nih, ya, pada pulang. Nah, kalau ada orang yang sampai selesai sholat subuh dia tidak pulang, ya, dia beriktikaf di masjid sampai tibanya waktu duha. Nah, kemudian dia sholat duha, maka dia dapat pahala seperti pahalanya orang naik haji, ya. Keajrin haji, dapat balasan pahala seperti pahala haji. La haula wala quwata illa. Sepele padahal, ya. Sepele padahal. Ya, dari subuh ke waktu duha kan nggak begitu lama, ya. Nggak begitu lama. Kalau dia umpama bersabar, dari setelah dia wirid subuh, dia tidak pulang terlebih dahulu, menunggu waktu syuruk, dia di masjid, entah dia i'tikaf, entah dia berdiam diri, ya, sampai tibanya waktu duha dan dia melaksanakan sholat duha, maka dia dapat pahala seperti ibadah haji. Padahal mudah. Ini gratis, nggak pakai paspor, nggak pakai daftar ke Kementerian Agama, nggak pakai ngantri, gratis, nggak pakai daftar, ya. Tapi rata-rata kita kan jarang ada yang mau, walaupun gratis. Kebanyakan kita kadang-kadang, ya, habis sholat subuh langsung pulang ke rumah, tidur lagi, kadang-kadang nonton TV lah. Ada pula yang olahraga, ya mending olahraga bagus. Kadang-kadang sampai di rumah dia ngantuk, tidur lagi, ya. Malah kadang-kadang dia datang ke masjid sholat subuh tidak sampai wirid selesai, ya. Kalau dia berjamaah sampai imamnya berdoa bersama, dia langsung pulang, ya. Begitu salam, assalamualaikum, doa, langsung pergi, langsung ke rumah. Padahal di rumah nggak ada kesibukan. Paling-paling dia mungkin tidur lagi. Ya, kalau memang dia sampai di rumah langsung mau berangkat kantor misalkan, karena mungkin kantornya jauh, masuk akal, ya. Dia mau berangkat kantor, kantornya jauh, sehingga selesai sholat subuh berjamaah di masjid, dia langsung pulang, siap-siap untuk pergi ke kantor. Nah, tapi yang mungkin kerja di tempat yang dekat, yang masih santai, waktu luang masih banyak, ya, kenapa sih buru-buru pulang, itu kan?
Ya minimal kita wirid bersama, doa bersama, ya, baca Quran lah minimal ya. Syukur-syukur ya tadi. Selesai sholat berjamaah subuh, kita menunggu sampai tibanya waktu syuruk. Ya. Kemudian kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat saja ya. Maka insya Allah kita dapat pahala sama dengan pahalanya orang melaksanakan ibadah haji. Subhanallah ya. Ya kalau begitu nggak usah naik haji Pak, ini saja. Iya. Tetapi memang orang yang pergi ke Baitullah, ke Mekah, ke Madinah, ia pun walaupun bobot pahalanya sama, paling tidak mereka dapat pengalaman, bisa melihat Masjidil Haram, bisa sholat di depan Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Paling itu nilai plusnya, ya. Tapi kalau nilai pahalanya ya, tidak harus kita umroh haji, ada alternatif kita bagi yang memang kemampuan ekonominya nggak sampai ke sana. Ya, Rasulullah memberikan alternatif supaya kita tidak beralasan ketika di akhirat ya. Ketika di sidang kamu nggak dapat ibadah haji kata Allah. Ya memang di dunia ya Allah saya nggak pernah ibadah haji, nggak punya uang. Bagaimana mungkin saya dapat pahala haji? Nah, nggak bisa berkilas seperti ini nih. Ada nih alternatif lain yang kau bisa lakukan untuk mendapatkan nilai ibadah yang setara dengan ibadah haji. Ya, dilaksanakan insya Allah ini mudah saja ya. Sekali lah barangkali setiap hari nggak mampu. Sesekali kita subuh berjamaah, selesai itu kita berdiam diri di masjid sampai syuruk ya, sampai terbitnya matahari ya, paling-paling jam 6:30 ya, atau jam 6 pun sudah mulai. Kadang-kadang kalau di waktu tertentu matahari jam 6 pun sudah mulai terbit. Kita bisa sholat duha dan kita bisa pulang ke rumah dengan menggendong pahala ibadah haji. Asyik ini sebetulnya. Apalagi ini amalan yang bobot pahalanya sama dengan haji. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ada satu riwayat ya. Ada seorang sahabat yang memang dia sudah rentak, sudah nggak berdaya, badannya lemah. Dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya sebetulnya Rasul pengen sekali ikut berjihad perang membela agama bersamamu. Tetapi apa daya Rasul, kau tahu sendirilah fisik badanku lemah. Aku nggak mampu kalau harus berperang melawan musuh di medan perang membela agama. Tapi ya Rasul, saya ingin dapat pahala seperti pahalanya mereka orang yang pulang berjihad." Ini orang di zaman Rasul seperti itu ya. Kalau ada satu amalan yang orang lain bisa tapi dia nggak bisa, kemudian orang ini protes kepada baginda Rasul, ingin agar dapat pahala seperti yang orang lain dapatkan. Ada kecemburuan di zaman Rasul itu. Kalau satu ada ibadah yang orang lain mampu, dia nggak mampu, dia kadang-kadang, "Ya Rasul, ada nggak cara lain?" Itu orang-orang di zaman Rasul. Beda dengan kita kadang-kadang orang lain berbuat ini dia mampu pun nggak tertarik gitu. "Ya Rasul, kita ingin dapatkan pahala jihad, tetapi kami nggak mampu ya Rasul, sudah lemah fisik kami." Nabi balik bertanya, "Apakah kau masih punya orang tua?" "Punya ya Rasul." "Siapa? Bapak atau ibu?" "Ibu ya Rasul." "Oh, masih hidup ibunya?" "Masih." "Kau berbakti kepadanya?" "Iya ya Rasul." "Kau sayang kepadanya?" "Sayang ya Rasul." Nah, kalau kau berbuat bakti kepada ibumu, faida fa'alta dzalik, kata Nabi, kalau kau melakukan semua itu, kalau kau benar-benar mengurus ibumu, berbakti kepada ibumu, fa'anta hajjun, kau sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Wa mu'tamirun, kau sama dengan orang yang melakukan umrah. Wa mujahidun, dan kau sama dengan orang yang berjihad. Subhanallah. Ini pun alternatif lain ya. Berbakti kepada orang tua, ikhlas karena Allah,
maka kata Nabi dapat pahala yang bobotnya sama dengan pahala haji. Bapak Ibu ada yang masih punya kedua orang tua ya. Dan yang masih ada mumpung masih hidup ya, mereka adalah ladang amal kita. Dan mereka sudah banyak berbuat untuk kita. Sudah banyak menanam jasa kepada kita. Walaupun mereka nggak minta balik jasa, kita sebagai seorang anak harus bisa berbakti kepada orang tua apapun caranya. Ya, apalagi kalau mereka sudah memasuki usia-usia tua. Kita harus betul-betul memperhatikan kebutuhannya. Ya, jangan sampai orang tua tinggal di kampung bersama pembantu, anaknya bubar semua, ada yang di Bandung, ada yang Jogja, ada yang di Makassar misalkan, ada yang di Bali. Orang tuanya di kampung sama pembantunya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya tak satu pun di sekelilingnya. Ini orang tua yang celaka ya. Orang tua yang celaka. Ya kalau anaknya banyak, satu lah ada yang tinggal dengan orang tuanya. Ya, supaya ketika orang tuanya membutuhkan apa-apa, tidak usah memanggil orang lain, tetangga, sementara anak-anaknya jauh. Begitu ibunya sakit, sakaratil maut umpama, anaknya masih ada yang di Jakarta, masih ada yang di Surabaya, masih ada yang di Makassar, masih ada yang di Palembang umpama ya. Lama dalam perjalanan sampai di rumah orang tua sudah nggak bernyawa. Ya, jadi mumpung orang tua kita masih hidup, sering-seringlah kita menengok mereka, berbakti kepada mereka. Kalau umpama orang tua kita sudah berada di alam barzah, kewajiban kita sebagai seorang anak berbakti tidak terputus karenanya. Ya. Walaupun orang tua sudah terkubur di pusara, maka caranya bagaimana agar kita tetap berbakti? Ya datangilah makam-makam mereka, ya kita berziarah kubur, membawa buku Yasin dibaca di sana, ya kemudian membawa bunga-bunga yang kira-kira segar, kirimi doa mereka itu, ya hadiahkan pahala Al-Fatihah, hadiahkan pahala kita baca Al-Quran, hadiahkan pahala kita bersedekah untuk mereka. Itu pun cara kita untuk berbakti kepada orang tua yang memang sudah ada di alam barzah. Jangan sampai kita orang tua di alam barzah boro-boro ditengok. Sekali nengok setahun sekali kalau lebaran. Ya alhamdulillah ya setahun sekali. Tapi kok tega-teganya ya. Karena dia tempat kerjanya jauh, akhirnya orang tua jarang ditengok, jarang diziarahi. Itu pun gak jadi masalah kalau dia rajin kirim Al-Fatihah mendoakan kedua orang tuanya. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu. Bacakan itu setiap kita melaksanakan selesai sholat 5 waktu. Ya. Selesai kita sholat 5 waktu, doakan mereka orang tua kita yang sudah berziarah, yang sudah ada dalam kubur. Kalau kita nggak mampu berziarah, minimal kita kirim pahala Al-Fatihah, kita kirim pahala sedekah kita, niatkan untuk pahala almarhumah orang tua kita. Yang masih ada, berbaktilah kepada mereka, ya orang tua kita, agar kita mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berhaji.